Hello, welcome back again with me, Mr. Alvin Yustian di Mathematics is Fun. Pada hari ini kita akan belajar mengenai induksi matematika. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, intro dulu ya. Pernahkah kalian mengunjungi taman bunga matahari? Pernahkah kalian memperhatikan biji bunga matahari? Kalau kalian perhatikan gambar yang saya berikan, biji bunga matahari ini membentuk suatu pola. Polanya berbentuk seperti spiral. Kalau dalam matematika, pola ini kita sebut dengan Fibonacci sequence. Menariknya, pola ini tidak hanya berada pada satu bunga, tetapi semua bunga matahari memiliki pola yang sama dan sempurna. Topik hari ini adalah bagaimana kita bisa membuktikan pola. Jadi kalau tadi kita lihat pola biji bunga matahari. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa membuktikan bahwa pola ini berlaku untuk semua bunga matahari. Nah, untuk membuktikan pola itu biasa kita ada satu prinsip yang kita sebut dengan prinsip induksi matematika. Induksi ini kalau kita bahasakan itu seperti kalian mengambil beberapa contoh, kemudian kalian menarik kesimpulan dari contoh-contoh ini. Jadi bayangkan kalian lagi pergi ke mall, terus kalian menemukan satu stand boba. Stand boba ini menjual 50 jenis boba. Kalian coba menu pertama, dan kalian mendapatkan bahwa boba pertama itu manis banget. Kalian nggak berhenti, kalian coba ngambil boba kedua. Jadi kalian beli boba kedua. Sama, ternyata boba kedua juga manis banget. Kalian coba boba ketiga, juga sama, manis banget juga. Nggak berhenti, kalian coba beli boba keempat, menu keempat, dan sama, manis banget juga. Maka dari 4 minuman yang telah kalian beli ini, kalian menarik kesimpulan bahwa boba-boba yang dijual oleh stand boba ini itu ternyata manis banget. Jadi kalian nggak harus mencoba 50 jenis minuman yang dijual, kalian cukup mencoba 4 minuman itu, dan kalian mengambil kesimpulan, oh berdasarkan 4 minuman yang saya ambil, ternyata boba yang dijual oleh stand ini tuh semua manis. Nah inilah yang disebut dengan induksi matematika. Jadi kalian mengambil beberapa contoh kecil, kemudian kita mengapply, kita tarik kesimpulan berdasarkan contoh yang kita ambil ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan menggunakan angka ya. Misalkan kita ingin melihat jumlah dari bilangan ganjil. Jumlah satu bilangan ganjil pertama adalah 1 kuadrat. Jumlah dua bilangan ganjil pertama adalah 4 atau 2 kuadrat. Jumlah 3 bilangan ganjil pertama adalah 9 atau 3 kuadrat. Jumlah 4 bilangan ganjil pertama adalah 16 atau 4 kuadrat. Dan jumlah 5 bilangan ganjil pertama adalah 25 atau 5 kuadrat. Dari sini kalian bisa lihat suatu pola ya kan? Polanya adalah jumlah n bilangan ganjil pertama adalah n kuadrat. 3 bilangan ganjil pertama jumlahnya adalah 3 kuadrat. 5 bilangan ganjil pertama jumlahnya adalah 5 kuadrat atau 25. Maka dari 5 contoh ini kita bisa tarik sebuah kesimpulan atau sebuah rumus seperti ini. 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya dan tambah 2n-1 adalah n kuadrat. 2n-1 ini apa sih sebenarnya? Yang saya tulis di sini ini apa nih 2n-1? 2n-1 adalah bilangan ganjil ke n. Misalkan, 3 bilangan ganjil pertama, maka bilangan ganjil ketiga adalah 5. Ya enggak? Dari mana 5? 2 dikali 3 minus 1. Kemudian, 5 bilangan ganjil pertama, maka bilangan ganjil kelima adalah 2 dikali 5 minus 1. N-nya kan 5, ya enggak? Adalah 9. Maka 2n-1 adalah bilangan ganjil kesekian. Bilangan ke n. Bilangan ganjil ke n. Jumlahnya adalah n kuadrat. Nah, untuk membuktikan pola ini, sekarang kita coba menggunakan angka lain ya. Misalkan, saya minta kalian menentukan jumlah 10 bilangan ganjil pertama. Maka n-nya adalah 10. Ya enggak? Maka bilangan ganjil ke-10 adalah 2 dikali 10 minus 1 atau 19. Nah, kalau kalian lihat di sini, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah sekian dan tambah 19. Ini bilangan ganjil ke-10. Kalau kalian jumlahkan adalah 100 atau 10 kuadrat. Maka bisa kita bilang bahwa pola yang kita dapatkan tadi itu berlaku untuk 10 bilangan ganjil pertama. Nah, sekarang coba lagi ya. Misalkan kita ingin menentukan jumlah 11 bilangan ganjil pertama. Nah, untuk jumlah 11 bilangan ganjil pertama ini, kalian nggak harus menjumlahkan lagi dari awal. Kenapa? Karena kan kita sudah punya jumlah 10 bilangan ganjil pertama, yaitu 100. Ya nggak? Kita sudah punya jumlah 10 bilangan ganjil pertama.
Maka yang perlu kita lakukan di tahap ini adalah tinggal memasukkan bilangan ganjil ke-11. Bilangan ganjil ke-11 itu berapa sih? Berarti kan N-nya sama dengan 11. Maka 2 dikali 11 minus 1 atau 21. Berarti kita tinggal tambahkan 100 dengan 21. Maka kita menemukan jumlah dari 11 bilangan ganjil pertama. Kita lihat, kita tambah 21 terhadap 100. Ya enggak, tapi kalau ruas kanan kita tambah 21, maka ruas kiri pun harus kita tambah dengan 21. Kita tambah dengan bilangan ganjil ke-11. 21 ini kan adalah bilangan ganjil ke-11. N sama dengan 11. Maka hasilnya adalah 121 atau 11 kuadrat atau 10 tambah 1 kuadrat. Nah, langkah kita ini yang kita pelajari ini, langkah di mana kita memasukkan angka bilangan ganjil ke-11 terhadap 10 bilangan ganjil pertama, ini kita sebut dengan langkah induksi. Jadi ketika kita masukkan 21 ini ke dalam jumlah 10 bilangan ganjil pertama, maka kita telah melakukan yang namanya langkah induksi. Tetapi langkah ini belum selesai. Karena ini hanya membuktikan bahwa pola kita berlaku untuk jumlah 11 bilangan ganjil pertama. Untuk membuktikan lebih lanjut tuh kalian harus mencoba jumlah 12 bilangan ganjil pertama, jumlah 13 bilangan ganjil pertama, apakah masih sesuai dengan pola? Jumlah 50 bilangan ganjil pertama, apakah masih sesuai dengan pola? Jumlah 100 bilangan ganjil pertama, apakah masih sesuai dengan pola? Panjang sekali bukan? Pasti ada cara yang lebih cepat. Ya nggak? Nah, cara yang lebih cepat inilah yang kita sebut dengan induksi matematika. Nah, untuk menggunakan induksi matematika, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Jadi kita tetap menggunakan pola yang sama ya. Oke, sekarang mari kita buktikan bahwa jumlah N bilangan ganjil pertama adalah N kuadrat. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan mengasumsikan. Kita assume bahwa pola kita berlaku untuk suatu bilangan K. Jadi kita asumsikan bahwa pola kita berlaku untuk K bilangan ganjil pertama. Tadi ingat nggak? Kalau 10 bilangan ganjil pertama, maka N-nya 10. Maka kalau saya bilang assume berlaku untuk K bilangan ganjil pertama, maka N sama dengan K. Maka di sini bisa kita ganti, kita substitusikan N dengan K. 1 tambah 3, tambah 5, tambah seterusnya. Kita ganti N-nya dengan K, maka 2K minus 1. Sama dengan K kuadrat. Kalau kalian ingat di langkah sebelumnya, setelah kita menguji 10 bilangan ganjil pertama, kita uji 11 bilangan ganjil pertama. Jadi kita masukkan bilangan ganjil selanjutnya setelah 10 bilangan ganjil. Kita masukkan bilangan ganjil ke-11, ya nggak? 10 tambah 1 ke-11. Maka langkah yang kita lakukan di sini juga sama. Kita membuktikan, kita proof bahwa pola kita berlaku untuk N sama dengan K plus 1. Ya nggak? Jadi pola kita juga berlaku untuk K plus 1 bilangan ganjil. Jadi kalau dia berlaku untuk K bilangan ganjil, maka pola kita juga berlaku untuk bilangan ganjil selanjutnya. Bilangan ganjil selanjutnya setelah K bilangan ganjil adalah K plus 1. Maka di sini sama seperti tadi, kita masukkan jumlah K bilangan ganjil pertama, yaitu ini kan, yang saya garis merahi ya kalau kalian bingung. Ini kan, yang saya garis merahi adalah jumlah K bilangan ganjil pertama. Maka kita tulis 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah seterusnya. Kemudian kita tambah 2K plus 1, 2K minus 1, sorry. Nah, langkah induksi kita lakukan di sini. Artinya, kita masukkan bilangan ganjil ke K plus 1. Maka bilangan ganjil ke K plus 1 adalah 2 dikalikan K plus 1 minus 1. Maka hasilnya akan sama dengan N-nya sekarang kita ganti dengan K plus 1 karena N sama dengan K plus 1. Maka hasilnya adalah K plus 1 kuadrat. Sampai sini, kalian bisa melihat suatu pola. Kalau kita perhatikan, 1 plus 3 plus 5 plus 2K-1 itu kan sama dengan jumlah K bilangan ganjil pertama. Berapa jumlah K bilangan ganjil pertama? K kuadrat
Ya nggak? Maka 1 plus 3 plus 5 plus 2K min 1 boleh nggak kita ganti dengan K kuadrat? Kenapa? Karena jumlah K bilangan ganjil pertama adalah K kuadrat. Maka 1 tambah 3 tambah 5 sampai dengan 2K minus 1 adalah K kuadrat. Kemudian kita tambahkan 2 dikalikan K plus 1 min 1. Hati-hati ya dalam menghitung, ini banyak sekali salah hitung di sini. Maka ini akan menjadi 2K 2 minus 1, yaitu plus 1. Sama dengan K plus 1 kuadrat. Sekarang kita lihat, K kuadrat plus 2K plus 1. Bisa nggak kita faktorin? Bisa kan? Kalau kita faktorkan, kita menjadi K plus 1 kuadrat. Sama dengan K plus 1 kuadrat. Sama, ruas kiri dan ruas kanan sama. Luas kiri, left hand side, sama dengan right hand side. Karena luas kiri dan ruas kanan sama, maka kita bisa nyatakan bahwa pola kita berlaku untuk K plus 1 bilangan ganjil pertama. Nah, inilah yang disebut dengan induksi matematika. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Prinsip induksi matematika bisa kita katakan bahwa jika kita memiliki sebuah pola mengenai bilangan bulat positif, jika kita dapat membuktikan bahwa satu, pola tersebut terbukti saat kita mengujinya dengan bilangan pertama pada pola tersebut, biasanya n sama dengan 1. Dan 2, ketika kita asumsikan, ingat yang tadi saya asumsikan, kita asumsikan pola kita berlaku untuk n sama dengan k, untuk suatu bilangan n sama dengan k, maka kita pun harus dapat membuktikan bahwa pola tersebut berlaku untuk bilangan k plus 1. Jadi seperti tadi kita asumsikan, oh pola kita berlaku untuk k bilangan ganjil pertama. Maka kita juga harus dapat membuktikan bahwa pola kita juga berlaku untuk n sama dengan k plus 1 bilangan ganjil pertama. Jadi bilangan ganjil selanjutnya setelah K, yaitu K plus 1. Jika kita bisa membuktikan 2 poin ini, maka kita dapat membuat kesimpulan bahwa pola tersebut dapat kita nyatakan benar untuk semua bilangan positif N. Kelihatannya rumit ya, kalau kita lihat dari kata-kata ini kelihatannya rumit. Tapi nanti kita akan coba di contoh soal berikutnya, saya akan bagi menjadi 4 langkah supaya kita lebih memahami bagaimana kita bisa menggunakan induksi matematika. Untuk hari ini, sekian dulu video penjelasan saya mengenai apa itu induksi matematika. Semoga kalian bisa mengerti dari penjelasan saya ini dan seenggaknya sudah dapat membayangkan sedikit apa sih induksi matematika itu. Untuk lebih jelasnya, saya akan buatkan video pembahasan contoh soal yang lain supaya terpisah videonya. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa di video selanjutnya.